Ya, finally ada headset baru lagi di line up Daxa seriesnya Rexus. Ya, soalnya terakhir itu kan ada si Saturn ST1 ya, yang rilisnya kalau nggak salah sekitaran awal tahun ini ya, kuartal 1 2023 seingat gua. Dan ini by the way ya, brand lokal nih timing rilisnya lagi nggak barengan ya. Soalnya kan kayak pas zaman-zamannya keyboard hype tuh ya di tahun 2021 2022 itu kan kayak tiap kali brand A rilis keyboard nggak lama kemudian brand B juga rilis, brand C juga rilis dan seterusnya. Jadi kayak rame banget pasaran. Tapi sekarang ini kan belakangan ini ya kayak Vortex series itu produk terakhirnya malahan keyboard. Terus Fantech itu malah keluarin mouse. Dan sekarang Rexus keluarin headset. Maksudnya ya kalian juga tahu lah ya sebenarnya head to head itu yang paling seru kalau emang release date-nya berdekatan karena di situ biasanya harganya masih fight banget tuh dan juga pastinya harus berada di kelas yang sama. Anyway, kita masuk ke headsetnya. Jadi headset barunya Rexus ini pakai nama baru juga yaitu Daxa Sedna SL1. Ya jadi nggak kayak yang mungkin beberapa orang expect kalau bakalan ada Daxa TS2 sebagai penerusnya TS1. Dan dari sini udah jelas kalau si Sedna SL1 ini bukan sebagai penerusnya TS1 ya. Lagian TS1 juga sampai sekarang masih dijual sih setahu gua. Lagian dari segi bentuk juga ini udah beda genre desain banget. Tapi emang sama-sama cakep sih. Sedna ini ya kelihatan gaming tapi nggak lebay. Mungkin bakalan banyak yang mikir kalau si Sedna ini mirip sama Tamago ya. Walaupun mungkin sebenarnya keduanya itu malah refernya ke Gamepad 35-nya Logitech. Terlepas dari itu ya walaupun si Sedna SL1 ini beda genre desain juga sama TS1 ataupun ST1, gue tetap suka sih. Sedna ini ya itu tadi udah jadi gaming headset yang gak lebay, udah gak pakai bahasa desain yang bulky, RGB, tajam-tajam dan sejenisnya. Dia ini cenderung simpel tapi simpelnya tuh masih ada kesan gaming ya gitu. Maksudnya nggak kayak misalkan headphone lifestyle yang biasanya tuh simpelnya cenderung ke minimalis banget ya. Ya sebenarnya headsetnya juga termasuk minimalis sih, kayak contohnya dia brandingannya simpel banget cuman pakai logo DX kecil di sini sama ada aksen panah kayak gini. Ditambah lagi ya itu tadi dia nggak ada RGB sama sekali, jadi nggak ada sesuatu yang fancy, nggak ada sesuatu yang mencolok tapi tetap kelihatan cakep. Buat fitting juga gue bisa bilang cukup proper sih. Earpadnya dia fabric lumayan dalam, bukanya juga lebar dan karena fabric buat gue lebih nyaman sih. Buat headset gaming emang gue itu lebih prefer earpadnya yang pakai fabric daripada kulit ya. Emang sih sebenarnya earpad fabric nih isolasinya di bawahnya kulit, bassnya juga di bawahnya kulit. Tapi yang penting kenyamanan cuy, soalnya fabric kayak gini nggak gampang bikin pegel keringetan gitu ya, atau kerasa gerah banget di sekitaran daun telinga. Sebenarnya kulit oke-oke aja sih, cuman ya sejauh ini ya gaming headset yang gue pernah coba kalau yang harga di bawah 1 juta itu mostly earpad kulitnya ya masih standar aja. Nah terus di sini buat adjusternya itu udah oke juga, dia high adjusternya medium aja tapi udah cukup banget buat kepala gua. Terus dia juga bisa in out dikit sama dia bisa flip in yang sebenarnya ini lebih kepakainya buat portabilitas sih bukan buat fitting. Emang sih di sini dia kurang satu ya nggak bisa swivel, tapi karena body plastiknya nih lentur banget jadi sebenarnya masih bisa bending dikit buat ikutin bentuk kepala kita. Di kepala gue sih gue ngerasa ini fit banget ya, nggak ada isu, clampingnya juga medium aja. Buat perbandingan ya, kepala gue kan gak termasuk gede. Ya di TS1 itu gue ngerasa clampingnya ngelus sih. Di Sedna ini dia lebih fit tapi gak sampai jepit banget juga. Jadi kalau banyak gerak pun gak gampang kendor kayak pas gue pakai TS1. Oh ya, kayak yang udah gue bilang tadi, kalau dia ini body plastiknya lentur. Jadi jangan expect dapat body yang super solid ya, kayak misalkan di TS1 gitu. Sedna ini emang kerasa plastiki sih. Finishingnya juga ya bagus tapi bukan yang wah-wah banget ya. Sebenarnya buat gue nggak masalah juga sih soalnya pas di Bentes nih nggak ada isu sama sekali. Yang penting emang dengan struktur plastik kayak gini dia punya kelebihan yaitu bobot yang ringan. Yes, finally setelah di TS1 dan juga ST1 agak berat-berat ya, di Sedna ini jadi ringan banget cuy. Beratnya cuma 180 gram aja. Harusnya ya gaming headset tuh kayak gini nih, beratnya dipertimbangin banget. Soalnya orang main game itu kan nggak 15 menit ya, bisa sampai 2 jam gitu. Jadi kalau headsetnya ringan ya nggak bebanin pala kita. Apalagi ini headset wireless cuy. Namanya wireless ya orang makin betah kan pakai headsetnya. Maksudnya kayak mau cabut bentar ambil air minum gitu nggak perlu lepas headsetnya pun bisa. Toh dia ini wirelessnya juga bisa pakai dongle 2,4 GHz yang jaraknya cukup jauh. Cuma emang buat mobile user ini dongle-nya masih Type A ya, bukan Type C kayak ST1 misalkan. Dan kita nggak dapat converter juga di kelengkapannya. Tapi ini kita udah dapat hard case yang bagus banget buat bawa nih headset. Sama standar lah, kita dapat kabel-kabel, dapat mic, sama dapat buku sakti. Nah selain bisa wireless dongle 2,4 GHz, Sedna ini juga bisa Bluetooth cuy. Di sini dia ada multifunction button. Ini defaultnya pas datang sih kalau dinyalain dia ada di mode 2,4 GHz ya. Buat pindah ke mode Bluetooth-nya tuh kita perlu hold multifunction buttonnya sekitaran 3 detik.
Ini dia kalau di single klik fungsinya tuh buat mute unmute microphone. Kalau buat performa Bluetooth-nya ini standar sih, masih ada delay buat skenario tertentu apalagi buat gaming kompetitif. Tapi kalau pakai dongle-nya aman banget cuy, nggak berasa ada delay sama sekali. Selain itu dia juga bisa wired, tapi sayangnya cuma bisa via USB-C. Yes, jadi dia nggak ada jack audio 3,5 mm yang sebenarnya oke-oke aja sih. Maksudnya kalau pakai di mobile device kan kita bisa pakai kabel Type-C to Type-C sendiri ya, nggak mesti pakai jack terus mobile device-nya pakai converter atau dongle lagi. Soalnya kan sekarang mobile device kebanyakan udah nggak ada jack 3,5 mm-nya. Tapi kalau kita mau dapat potensi lebih dari suaranya kan jadi nggak bisa colok ke DAC. Itu aja sih paling minusnya, nggak bisa wired via jack. Sama paling karena dia ini portnya cuma satu, cuma ada Type-C doang kan, jadi mikrofon eksternalnya tuh nyoloknya ke sini juga. Itu artinya kita nggak bisa pakai mode kabel sambil pakai mic eksternalnya. Ya sebenarnya gue paham ini headset wirelessnya aja bisa dua mode ya, bisa dongle dan juga bisa Bluetooth. Jadi yang punya Sedna ini kemungkinan besar bakalan lebih sering pakai mode wirelessnya daripada pakai mode kabelnya. Cuma kan kali aja pas kondisi lagi lupa ngecas tapi harus pakai headsetnya ya, kita jadi nggak bisa colokin pakai wired mode di Type-C-nya sekaligus pakai mikrofon eksternalnya. Walaupun sebenarnya di sisi lain ya, in terms of looks ini jadi kelihatan bagus karena dia minim port. Bahkan kayak tombol-tombol juga dia termasuk sedikit, cuman ada power button, multifunction button tadi sama volume up down. Oh sama palingan ini di samping depan nih ada titik kecil yang mana ini tuh mikrofon internalnya ya, yang bisa kita manfaatin kayak misalkan lagi pakai konektivitas Bluetooth terus buat sekedar video call atau sejenisnya ya. Maksudnya biar nggak ribet pakai boom mic gitu ya. Suaranya kurang lebih kayak gini. Tes 1, 2, 3 ini adalah suara mikrofon internal Daxa Sedna dengan menggunakan konektivitas Bluetooth. Tes 1, 2, 3 ini adalah suara mikrofon eksternal Sedna menggunakan konektivitas Bluetooth. Tes 1, 2, 3 ini adalah suara mikrofon eksternal Daxa Sedna menggunakan konektivitas dongle 2,4 GHz. Oke, sekarang saatnya bahas ke suara kali ya. Jadi si Sedna SL1 ini punya suara yang cukup balance. Dia nih karakternya ada mirip-miripnya sama si TS1 tapi beda jauh kalau dibandingin sama ST1 yang bassy, muddy dan sejenisnya. Dia ini punya bass yang cukupan aja, menurut gue tergolong pas sih karena nggak gede-gede amat ya. Dan dia mid bassnya tuh emang kurang berbody dan tidak sedominan sub bass ya. Sebenarnya nggak jomplang, beda jauh antara mid dan juga sub bass ya. Cuman gue ngerasa sub bassnya tuh sedikit lebih mendominasi. Walaupun emang bukan tipikal sub bass yang rumbling banget, yang super deep, yang decay-nya panjang banget gitu. Nggak juga, dia jatuhnya lebih ke pas aja sih. Cuma kalau ngomongin tekstur emang belum dapet yang sebegitunya. Buat dengerin dentuman ledakan juga emang kurang overwhelming ya, tapi bagusnya jadi nggak nutupin suara-suara lain kayak pas nembak ataupun reload. Ini tipikal bass yang pas sih, yang gue suka. Kuantitinya tuh nggak lebay. Terus buat midnya ini bisa dibilang cukup di tengah, tapi dia tuh masih ada khas tuningannya gaming headset. Maksudnya gini, dia di tengah secara posisi ya, bukan di belakangnya high ataupun low, tapi dia itu masih kerasa ada jarak sama kuping. Jadi bukan yang intimate gitu. Gue bandingin kalau sama IM yang memang midnya itu intimate banget, itu jomplang, beda jauh ya. Dan itu emang nggak bisa dibandingin sih karena form factornya juga udah beda jauh antara in-ear sama headset over-ear kayak gini. Tapi kalau kayak gue bandingin sama yang sama-sama over-ear ya, misal sama M40X ya. M40X tuh dia lebih intimate walaupun emang nggak seintimate IM ya, tapi tetap kerasa lebih intimate. Nah di sini tuh kerasa lebih ada jarak aja sama kuping, yang mana biasanya gaming headset juga emang kayak gitu sih karena itu bikin sensasi kayak seolah-olah tuh suaranya wide banget, lebar banget. Dan sayangnya di sini dia midnya itu agak shouty sih, kayak contohnya pas gue coba dengerin fight song, kayaknya perlu di smoothing dikit di bagian upper midnya. Kalau buat male vokal sih ini aman-aman aja ya, dan buat instrumen dia note-nya itu tipikal yang nggak tajam, agak blurry dikit, mungkin karena separasi juga sih. Yang jelas upper mid-nya dia ini nggak kopong, jadi buat dengerin gunshot itu tajamnya berasa, nggak bassy. Dan ini ngebantu banget buat kita bisa lebih aware sama arah suara. Soalnya kita manusia kan lebih peka di frekuensi tinggi daripada frekuensi rendah ya kalau soal arah suara. Terus treble-nya ini termasuk ada the one and only. Gue coba dengerin Carol of the Bells, violinnya masih kedengeran gurih, nggak lemes. Tapi emang bukan yang sampai lepas banget ya. Yang penting nggak kopong aja sih buat gue. Soalnya kebanyakan gaming headset itu treble-nya bener-bener lemes banget. Atau enggak mentok-mentoknya ya dia extend tapi harsh.
Dan again, treble yang nggak loyo ini ngebantu banget buat dapetin arah suara yang sangat jelas ya, terutama suara gunshot tuh ya, atau bisa juga sih suara step langkah kaki ya, apalagi kalau di in game-nya itu misalkan pakai sepatu boot terus nginjaknya tuh benda keras kayak misalnya di atas cor-coran, itu berasa banget sih arahnya. Belum lagi dia punya soundstage yang termasuk bagus juga karena berasa luas, pinpointnya juga akurat itu tadi, pokoknya ini asik sih buat gaming. Cuma emang kalau ngomongin tentang teknis buat dengerin musik ya, dia resolusinya tuh nggak tajam-tajam amat. Gue bisa bilang masih sedikit di bawahnya TS1, yang sebenarnya agak wajar juga. Biasanya teknis itu kan identik sama harga, dan harganya Sedna ini emang di bawahnya TS1. Tepatnya cuma di 549.000 aja cuy. Kayak biasa link pembeliannya gue simpan di deskripsi di bawah. Ya kalau ngelihat dari price to performance, Sedna ini menurut gue lebih bagus dari TS1 sih. I mean dengan suara yang overall mirip-mirip, punya bluetooth ringan, dapat hardcase bagus, harga 500 ribuan kan mantep banget. Selisihnya aja udah 200 ribuan kalau dibandingin sama TS1 ya. Tapi gini, menurut gue buat kalian yang sekarang pakai TS1 itu sebenarnya nggak harus amat sih buat ganti ke Sedna ini ya. Soalnya ya TS1 sekarang kalian dijual itu kan pasti harganya nggak 700 ribuan kayak pas kalian beli ya, pasti harganya turun. Sebenarnya kalau harga jual secondnya itu gue nggak tahu sih pasaran TS1 sekarang berapa ya. Tapi kalau harga jual secondnya itu masih mirip-mirip sama Sedna, sebenarnya fine-fine aja sih, oke, karena lu nggak perlu nambah budget kan berarti ya. Tapi kalau misalkan lumayan jauh, misalkan lakunya cuma 400-an, lumayan gitu, namanya cepet gocap buat dapetin Sedna. Sedangkan menurut gue TS1 tuh masih bagus juga sampai sekarang gitu. Gue aja masih sering pakai si TS1 gitu loh konteksnya. Tapi kalau kalian sekarang bukan user TS1 dan bingung milih antara TS1 ataupun Sedna ya, gue sih jujur aja lebih merekomendasikan Sedna daripada TS1 sih. Sebenarnya dari TS1 ke Sedna ini gue mau bilang upgrade juga, tapi bukan yang gimana-gimana ya, lebih ke side grade kali ya. Soalnya emang ada beberapa poin-poin kalau di breakdown secara detail ya, itu ada beberapa poin-poin yang TS1 tetap lebih menang dibandingin sama Sedna. Walaupun again ya, kalau lihat dari preferensi gue ya, secara overall gue lebih suka Sedna daripada TS1. Ya jadi segitu aja sih videonya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Yang disinggung TS1 mulu, ST1-nya kasihan gak diajak.